Di kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bi sanatinal muttakhili ila imamil muallifi rahimahullahu taala wa adaman naf'abihi wa bin ulumi fid dharain amin. Halaman 83. Wanfa sodiqoka in arotta sodakotan wadfa aduwaka illati faidallani. Wanfa dan manfaatkan sodiqoka saudaramu in arotta sodakotan kalau ingin bersedekah. Kalau bersedekah pada yang kenal, kalau bersedekah pada keluarga, gitu. Wanfa dan tolaklah aduaka musuhmu billati faidallani. Billati dengan sesuatu cara, faidallani itulah caranya. Maksudnya kalau orang berbuat buruk ya sudah, nanti dia akan menanggung resiko keburukannya itu. Yushiru biqaulihi wadfa, ya diisyaratkan atau mengisyaratkan musannif dengan uraiannya kalimat wadfa, kalimat sebelumnya ila akhirih ila ayatin. Jadi diisyaratkan ini cocok dengan ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim idfa billati hiya ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Tolaklah dengan cara di mana itu lebih baik. Ya, maka seketika adalah antara kamu dan antara dia ada permusuhan, seakan-akan itu menjadi pelindung yang aman. Itu ayatnya mengisyaratkan itu. Lalu kalau ada orang berbuat buruk, ya tidak usah ditimpalin. Itu ada saya dalam taklimul muta'alim itu da'il mar'ala tujzi ala su'i fi'lihi. Ya. Jadi da'il mar'ala tujzi ala su'i fi'lihi sayakfihi ma fihi wa ma huwa fa'iluhu. Jadi kalau ada orang berbuat baik, berbuat buruk, sudah hindari saja tanpa harus sudah nikmat. Wa qaluhu tsumma talaqatun ayyi lil wajhi. Ya, ucapan musannif kemudian berserilah, bersemilah atau sumehlah gitu ya. Ayyi lil wajhi. Jadi wajah itu harus berseri-seri, wajah itu jangan cemberut. Ya, wajah itu sedekah kalau nggak punya duit dengan wajah yang sumringah. Gitu. Wa ya isyrafuhu wastibsyaruhu, yaitu sumringahnya wajah dan gembiranya wajah, tampak riang gembira, jangan suntrut, ya, jangan bersengut. Qala ba'dhum, sebagian ulama mengatakan al-birru syai'un hayyinun wajhun tolakun. Jadi kebaikan itu sesuatu yang sebetulnya sepele, berbuat baik itu gampang. Wajah yang ceria, ya, wajah yang sumringah itu juga satu perbuatan baik. Wa kalamun layyinun, dan ucapan yang lembut itu cukup. Wajah ceria, wajah sumeh, kalimat yang lembut, ya, bahasa tutur kata yang baik. La khotila, ya, bukan sebaliknya, bukan yang ya, yang menyakitkan orang. Ayi wala yakunu khotilan ayi khotian. Maksudnya jangan kalian menipu, jangan kalian culas, jangan kalian ya menggolimi, menipu. Wa huwa alladzi yadharu bi khilaf ma yubtinuhu. Wa huwa alladzi, yaitu sesuatu yadharu yang tampak, khilaf ma yubtinuhu, beda jangan dengan apa yang ada dalam batin. Ya, jadi orang yang khoda'a itu dalam ayat Al-Quran, yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Mereka menipu Allah, padahal mereka yang justru akan tertipu. Jadi kita tidak bisa melakukan makar terhadap Allah.
dan kita tidak sebaiknya juga menipu orang. Ya, jadi berbuat culas dan seterusnya itu sebaiknya tidak, karena nanti pasti akan menanggung resikonya. Ya, jadi kalau sampai melakukan kecurangan-kecurangan itu nanti pasti akan menanggung resiko di kemudian hari. Ini kita lewati i'rabnya, ya. Tapi kita baca ya kalimat la khotila aila nafiyah. Jadi la-nya itu huruf la nafi yang artinya tidak. Wa khotila khobarun. Ya, jadi itu kata-kata khotila itu sebagai khobar, liyakuna muqaddaratan. Liyakun. Jadi khobar liyakuna yang dikira-kira ayi wala yakunu khotilan. Jangan kalian jadi orang yang culas. Jangan kalian menjadi orang yang suka gampang menipu. Ya. Jadi ada orang yang menipu, yang ditipu seluruh dunia lagi ya. Ya. Jadi ujung-ujungnya stres kalau orang melakukan penipuan, karena pasti bermasalah. Mari kita lanjutkan syair yang berikutnya, ini terkait akhlak ya. Kita baca bersama 81 itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ilmu thumma sabru thumma tanazzahun amma jana min maksabin mutajamila wal ilmu thumma sabru thumma tanazzahun amma jana min maksabin mutajamila wal ilmu thumma sabru thumma tanazzahun amma jana min maksabin mutajamila wal hilmu, dan bersikap santun, kemudian bersifat atau bersikap sabar, lalu bersihkan, ya, lalu membersihkan diri dari amadana, dari sesuatu yang rendah, dari sesuatu yang hina. Apa sesuatu yang hina itu? Min maksabin, dari upaya usaha mencari penghidupan yang sifatnya hina. Yang hina itu yang haram, yang hina itu yang merendahkan diri. Mutajammilan, dalam keadaan tetap berbuat baik, yang dalam keadaan indah-indah. Jadi kemudian santun, sabar, lalu hindarkan dari sesuatu yang rendah, sesuatu yang remeh, atau sesuatu yang menghinakan. Yakni maksudnya anna min jumlatis syiyamil hamidati aidon, sesungguhnya setengah dari jumlah akhlak-akhlak yang terpuji pula adalah al-hilmu, santun. Wahua, cara membaca al-hilmu itu adalah bikasrin hak. Jangan dibaca al-halmu atau al-hulmu, tapi al-hilmu. Itu tarakul ajlah, meninggalkan buru-buru, cermat. Kita boleh artikan cermat juga, santun juga gitu ya. Al-ajlah, tarakul ajlah itu meninggalkan yang buru-buru. Sesuatu tidak boleh buru-buru. Sesuatu tidak boleh instan. Yang instan hanya bikin Indomie. Itu cepat bisa itu. Tapi kalau ngaji, menjadi orang bijak, menjadi orang pandai, itu tidak bisa instan. Harus ada proses. Menjadi orang bermanfaat itu perlu latihan. Jadi memang ini perlu latihan. Wata'ani, dan juga pelan-pelan. Jadi tadi tarakul aslah wata'ani, atau meninggalkan buru-buru dan gerusah-gerusuk. Jadi ini ditinggalkan. Harus cermat. Fil umuri, dalam semua hal. Ya. Wus'atas sadri, dalam suasana keadaannya itu lapang dada. Jadi yang namanya hilmu itu cermat, santun, tidak buru-buru, dan tinggalkan gerusah-gerusu gitu ya, dengan penuh lapang dada. Wa idza asnada lil maula, ketika disandarkan pada Allah, bi'anqila Allahu halimun, ya, bahwa Allah itu halim. Ini kalau halimnya itu Allah, beda dengan halimnya makhluk. Kalau halim makhluk itu tarakul ajlah wa ta'ani tadi. Tapi kemudian kalau halim, Allah halim itu maksudnya
Famaknahu, arti dari halim, kalau yang dimaksudkan halim itu Allah adalah alladzi la yu'ajjilu bil 'uqubah, di mana Allah tidak cepat-cepat memberi siksaan. Kita masih diberikan toleransi. Orang yang ketangkep berbuat jahat itu bukan sekali melakukan perbuatan. Kalau sekali, kalau pertama kali itu Allah masih lindungi. Kalau sudah berulang kali, ya rutin, itu Allah bisa saja memberikan hukuman. Ya, jadi itu Allah itu halim karena la yu'ajjilu bil 'uqubah, tidak memproses mengubah secara cepat. Atas siapa? Alaman asohu, atas orang yang bermaksiat pada Allah. Jadi orang bermaksiat pada Allah tidak spontan karena Allah Maha Halim. Tetapi bal yumahhilul 'asiyah, bahkan ditunda. Allah menunda hukuman bagi pelaku maksiat. Gitu. Wa yasturuhu, dan bahkan Allah menutupinya. Makanya Allah itu satirul ghuyub. Allah itu Maha menutup aib ya, seseorang. Gitu. Jadi dalam keterangan halim, kalau Allah itu Allah tidak cepat-cepat menghukum atas orang yang bermaksiat padanya, bahkan menundanya. Ya, bahkan juga bukan menunda saja, memberi penutup orang yang bermaksiat. Wayamud dahu birizki wal afiyah, bahkan diulur dengan tetap diberikan rezeki. Ada nggak orang nggak sholat tiba-tiba seret nggak bisa bernafas karena nggak ada oksigen? Tidak, dia malah makin hebat. Kadang-kadang orang bermaksiat tapi makin kaya, gitu. Jadi itu begitu. Walafiah, bahkan juga diberikan kesehatan, ya sehat, ya dua banyak rezeki, tapi maksiat terus, gitu. Itu ada. Orang yang taat ada juga susah hidupnya. Nah, jadi ini tidak terlalu erat, ya, jangan dikait-kaitkan. Jangan juga protes dengan mengatakan saya sudah sholat rajin masih susah aja hidup. Jadi orang yang bicara begitu berarti belum pas, belum tahu hakikat takdir Allah, gitu ya. Jadi tidak boleh protes dengan cara saya sudah sholat, saya sudah puasa, saya sudah duha tiap saat masih juga seret gitu. Itu nggak boleh begitu. Ya. Walaupun mungkin dalam benak kita protes gitu, dalam benak silakan direnungi tapi jangan ngomong. Gitu. Kalau ngomong makin parah, makin tahu bahwa orang itu belum benar. Gitu. Ya, jadi protes di batin saja. Kalau di batin masih tidak dihukum oleh Allah. Jadi Allah memberikan kebijakan kepada malaikat Raqib dan Atid itu, kalau orang berniat berbuat baik langsung ditulis 1, menjalankan tulis 10, ikhlas 700 kali lipat. Tapi kalau niat berbuat jahat, baru niat, baru kelentek saja ini, mau protes tentang keadilan Allah, tidak ditulis. Tapi kalau ngomong ditulis 1. Nah, makanya jangan ngomong. Ya. Ono lagu deh kan, 20 tahun lawase, gitu ya. Dia mengeluh setelah 20 tahun hidup di Jakarta masih kontrak terus. Terus dia ngeluh, pulang aja, pulang kampung sambil protes sama Gusti Allah. Jadi jangan begitu. Itu bikin lagu juga harus ngaji supaya tidak membekas dalam kehidupan. Itu kalau lagu-lagunya Ebit itu pinter. Dia konsultasi sama ulama-ulama. Lagunya bagus-bagus. India Sair. Jadi kalau buat lagu yang tidak konsultasi sama orang yang alim, itu begitu. Seperti tadi 20 tahun lawase, banting tulang, ini masih begini-begini aja. Nah, itu jangankan lagu ngomong aja sudah dicatat. Nah, makanya kalau mau protes dibatin saja berarti. Tapi itu pun juga nggak baik, ya, tidak baik. Kalau sampai kemudian protes. Dan orang kalau nggak kuat dalam menghadapi suatu kehidupan, itu nanti akhirnya stres. Nah, kalau stres sudah, walaupun ganteng kayak apa, stres itu nggak ada manfaatnya. Jadi
Nah, itu harus tanggap kalau ada yang model begini. Itu bisa depresi dan seterusnya. Jadi ini betul-betul memang harus ini soal lembut ini soal ilmu lembut ini. Makanya ya, dikenal dengan tasawuf itu antara lain juga mengoreksi kita. Nah itu jadi Allah Halim itu tidak menyegerakan siksa, bahkan tetap memberikan kesempatan seseorang memenuhi rezekinya, bahkan sehat. Faidah taba, kalau orang itu tobat dari perbuatan kemaksiatannya, qabilahullahu, maka Allah pasti akan menerima. Ya, fa hilmullahi ala ibadihi, maka kesantunan ya, sikap sikap santunnya Allah ala ibadihi atas hamba-hambanya, min akbarin ni'ami, termasuk dari nikmat-nikmat terbesar. Ini Allah punya halim, Allah punya sifat yang pesantun, yang tidak langsung menghukum orang. Benar juga orang yang ngomong alah jodoh sangat berjendol gitu ya. Dosa kan nggak kelihatan, ya. Nah, tapi jangan menyepelekan, walaupun dosa kecil. Jangan Anda melihat dosa itu kecil, tapi kepada siapa Anda berbuat dosa. Itu dinasihati begitu. Jadi tadi fahil mullahi ala ibadihi min akbarin ni'ami min jumlah syiyami ayubun, termasuk sejumlah akhlak-akhlak pula. Jadi ini nanti kalimat berikutnya itu min jumlah syiyami ayubun as-sabru. Jadi yang pertama tadi al-hilmu, yang sekarang berikutnya al-asabru. Jadi kita mesti punya sikap santun, sikap sabar gitu. Wayas apa? Wahua, yang namanya sabar adalah habsun nafsi alal jazai atau alal jazmi, menahan jiwa, menahan diri dari teriak-teriak mengeluh, dari mengeluh yang bersangkutan. Waqala Junaid as-sabru tajarrul muroroh min ghairi ta'bisin. Imam Al-Junaid ini mengatakan bahwa sabar itu bergelimang atas kepahitan hidup, tetapi dia tidak takbis, tidak protes, tidak mengeluh. Waqala Shawi, Imam Ash-Shawi ini sangat boleh jadi adalah tafsir Ash-Shawi yang punya sarah dari Jalalain. Kata beliau, as-sabru tahmilul makarihi atau tahammulul makarihi. Yang namanya sabar itu menahan sesuatu yang tidak enak. Yang gak enak itu apa? Gak punya duit gak enak ya? Betul ya? Iya, itu gak punya duit itu gak enak. Tapi dia sabar itu. Ya kalau gak sabar kemudian apa? Ngutang. Yang ngutang boleh, nanti dalam pembahasan berikutnya boleh ngutang. Tapi apa kalau ngutang? Nah, ya bayar ini masalahnya. Jadi biasanya orang ngutang nyebut tanggal, gitu kan? Kalau tanggalnya benar, dia bayar. Tapi kalau tanggalnya nggak benar, akhirnya apa? Akhirnya tanggalnya ada lagi tahun depan. Tiap itu tanggal setiap bulan ada tanggal 14 memang. Gitu. Dia baca aja tanggal 14 dulu. Nah, ini jadi ini yang namanya sadar menanggung penderitaan, menanggung derita. Jadi tadi as-sabru tahammulul makarihi fi ta'atillah ta'ala. Jadi menanggung beban gitu ya, menahan ketidaknyamanan dalam taat. Dalam taat itu ini kalau ngaji gini kalau nggak dipaksain ya ngantuk, tidur ada ya. Mana? Mahasiswa itu ada tidur. Mana sih itu? Si itu ada. Tidur kan? Iya. Tinggal di sini ngaji tidur coba kan? Nggak sopan banget kan? Nah itu nanti dipertimbangkan itu untuk lanjutnya. Ya. Jadi jangan begitu. Tidur di sini nggak apa-apa, masih sopan kalau di sini ya tidur gitu. Kalau ke atas saya itu merupakan sesuatu yang tidak seyogianya kan begitu ya. Orang pada ngaji di situ saja tidur. Ya. Nah, jadi ini termasuk yang tidak sabar. Kalau tidak tahammulul makani fi taatillah. Ya, menahan, dan memang ini paling berat nyantri di sini jamaah subuhnya itu.
ya, makanya pada mental karena itu. Dan ini titipan Ustaz Zainul yang terakhir ini yang sekarang lagi istimewa ala arsy itu, ya, lagi istimewa di lantai 2 itu, ya, coba. Padahal mestinya tetap aja di sini, walaupun di sini sampai ngatain itu masih sopan, tapi kalau ke atas, nah itu persoalan, ya. Jadi itu yang namanya sabar adalah tahabbul makari fi ta'atillah. Wa idza usnida ilal maula bi anqila sabur. Kalau disandarkan, digandengkan dengan Allah, ya, Allah itu punya sifat sabur, ya. Ya sabur ada di antara husna kan. Sabur itu zat yang penyabar. Fa maka arti dari sabur adalah la yu'ajjilu bil 'uqubah wa huwa yarji'u li ma'nal halim. Jadi ini mirip dengan makna halim karena Allah tidak menyegerakan 'uqubah, tidak menyegerakan siksa, tidak menyegerakan hukuman. Wa min jumlatis syiyami ayyudun at-tanazuh. Jadi akhlak berikutnya selain al-hilmu, kemudian as-sabru, sekarang tanazuh. Tanazuh itu menghindarkan diri an khasisis sona'i, dari ini memang agak galak ya kita pilih, dari profesi-profesi yang rendah. Nah ini kalau terpaksa punya profesi rendah kan masa dimarahin sih mas. Nah ini dalam kitab ini kelihatan gitu. Tanazu itu apa? Dari khasisis sonai. Jadi karya-karya profesi-profesi yang rendah. Gitu. Seperti apa? Kalau hijamah seperti tukang bekam. Itu kalau dalam kitab ini tasawuf itu profesi rendah. Tapi sekarang malah di tukang bekam ya. Nah, mungkin yang ngaji kitab ini. Jadi lebih baik bisnis, lebih baik ngajar, lebih baik apa gitu daripada jadi tukang bekam. Jadi ini kalau dari sini dicontohkan kalau hijamah seperti menjadi tukang bekam. Wal kinasah menjadi tukang sapu. Saya pernah, ya, karena emang kepepet betul, saya jadi tukang sapu jalanan selama 3 bulan, gitu. Tapi jangan rendahkan orang pekerja begitu ya. Itu tukang sampah gajinya besar itu, ya. Tukang sampah itu penghasilannya besar. Nah, tapi ini dikatakan sebagai khasisis sonai, ya, profesi-profesi perbuatan atau katakan pekerjaan-pekerjaan yang mudah. Ini jangan, kalau nggak ada tukang sampah kacau kita ini kan. Nah, itu tukang sampah kita hargai, makanya kita kasih bonus, kita kasih ini supaya semangat gitu. Jadi ini kalau bisa kita cari profesi supaya profesinya keren, ya kuliah, ya sekolah gitu, kira-kira begitu. Jadi pendidikan itu bagian dari cara merubah nasib, gitu. Jadi nasib kita perlu kita rubah, ya, dengan cara apa? Sekolah, kuliah itu cara yang paling jitu, cara yang paling bagus. Hala kaunihi mutajammilan, dalam keadaannya itu tajamul, ya, apa, berpenampilan baik. Bisyari fisonai, dengan profesi-profesi yang mulia. Guru mulia, dosen mulia, walaupun dosen itu singkatannya Bu, dosen itu tahu nggak? Ngomongnya sakdus, gajinya saksen. Dosen tuh. Ngomongnya sakdus, ngomong mulu kerjaannya, tapi gajinya saksen. Nah, itu dosen itu begitu. Tapi kalau kakak saya dosen, runtut wedus oleh persen. Nah itu kerjaan belantik wedus itu juga dosen itu, ya. Jadi itu masih terlalu keren gitu ya, daripada tukang hijamah. Kalau di kitanya apa? Profesi yang tidak, ya semua profesi tetap bagus. Yang jelek profesi tukang pala. Nah itu kan nggak bagus ya, dan yang sarain orang. Tapi yang ini tadi disebutkan hijamah terusnya. Tapi kalau kepepet dijalanin aja, udah juga pernah jadi tukang sapu. Ya, ada fotonya masih lengkap. Jadi tukang sapu itu nggak masalah. Sudah, itu intinya harus punya santun, sabar, lalu cari profesi yang apa, yang tidak rendah, ya. Ini kita lanjutkan yang berikutnya. Kita lanjutkan yang apa? 82. Kita baca dulu.
wa mulazamatun lisakinati wal waro wa khusyu'ihi wa tawadu'in mutakammilan wa mulazamatun lisakinati wal waro wa khusyu'ihi wa tawadu'in mutakammilan wa mulazamatun lisakinati wal waro wa khusyu'ihi wa tawadu'in mutakammila, yakni anna min jumlatis syami al-hamidati allati yattasifu biha al-qari wal hafid mulazamatus sakinah. Jadi seorang qari ulama, hafid penghafal Quran itu mesti punya sifat apa? Mulazamatuhu lisakinah. Harus senantiasa tenang. Jangan gerabak-gerubuk, jangan gerasa-gerusuk. Penampilannya yang kalem, yang tenang. Ai atumak nina, maksudnya tumak nina, tenang. Wal wakor dan juga apa? Ya tenang, semuanya tenang. Ya tenang, kalem gitu ya. Wal warok, apik. Warok itu atau walil khusyu'i walil waro'i walil khusyu'i wa tawad. Itu ada sebetulnya bukan walil itu ya, bacanya walanya. Jadi wal wakor, wal warok, wal khusyuk, wa tawadhu billah. Jadi dia punya sifat tenang, tumak nina, kalem, warok, khusyuk, tawadhu lillahi wali rasulihi. Jadi karena Allah dan karena Rasulnya. Walil ulama, jadi kepada Allah tawadhu, ya kepada Allah khusyuk, kepada Allah warok, kemudian kepada Rasul, kepada para ulama al-amilin wal arifin yang suka beramal, yang mengamalkan ilmunya dan yang arif, yang mengenal Allah dengan baik, halakaunihi mutakammilan, sempurnakan keadaan seperti itu yaitu asya, yaitu dengan tadi dengan sakinah, tumakninah, waqar, warok, khusyuk, tawadhu, semuanya mesti dijalankan. Lalu yang terakhir disebutkan wali qassi syaribin, ya kita baca dulu. Wali qassi syaribihi wa tasrihil liha wa izalatin dufron wa ibton maf'ula tafa'ala, ya ulangi. Wali qassi syaribihi wa tasrihil liha wa izalatin dufron wa ibton maf'ala wali qassi syaribihi wa tasrihil liha wa izalati durron wa ibton fa'ala. Ini akhlak juga. Nanti kita melanjutkan minggu depan, tapi kita baca dulu satu dari sini. Wa muzalamatu wa mulazamatu aidon, dan terus-menerus untuk apa? Qassi syaribihi, dirapikan kalau punya kumis. Jadi kumisnya dirapikan, jangan di pelintir-pelintir sampai nutupin bibir atas. Makan urat repot. Ya, kalau kumis gede banget, makan urat repot, jorok juga. Gitu. Jadi yang punya kumis jangan dipanjang-panjangin karena kalau makan urat kan repot. Kemudian apa tadi? Idah taja ilaihi bi aqala. Ya, kalau dia ingin dengan misalnya memanjangkan kualitas rihiliha. Jadi juga selain kumis dirapikan juga jenggot untuk ditasrih, untuk ya dirapikan lah gitu ya, jangan terlalu panjang, jangan jenggotnya kayak yang dianggur orang tua panjang banget gitu, jangan gitu ya. Jadi jenggot paling panjang satu kepel kalau mau dipiara. Tapi itu juga lihat, kalau jenggotnya cuma 2 helai jangan dipanjang-panjangin lah. Ya, kenakan malaikat ada berkelayutan di situ. Jadi kalau punya jenggotnya agak tebel lah boleh itu. Tapi kalau enggak ya wali izalatil alfar, dan untuk memotong kuku dipotong. Ya, jangan dipanjang-panjangin, apalagi yang jari kanan, jari kiri. Nanti kalau gudel repot. Gredel kan? Jadi ini jangan dipanjang-panjangin. Wasya'lil ibti, apalagi yang diketek. Bulu ketek jangan dikepang. Ya, laki maupun perempuan itu dicabut
nyabutnya bukan pakai gunting tapi pakai tang, gitu. Kalau nggak bisa pakai tang, direndam dulu kayak kayak ayam mau di itu. Jadi direndam dulu air panas baru cabut. Itu memang begitu, ya. Atau waxing ya, waxing apa waxing? Ya, yang ditempelin tanduk langsung dibiak gitu, ya. Ya kan? Kayak akbar terus ditarik gitu ya. Pokoknya ini diatur semua ya dalam akhlak. Ada anak muda yang itunya waduh kayak ulet ulet bulu gitu, ulet bulu berbaris di situ. Jadi jangan di nggak menarik ya. Jadi tetap harus tapi ibu kadang motong jadi apa dikerok ya. Yang paling bagus dicabut. Nah, kalau nggak bisa nanti saya punya tang, saya bisa dijepit. Ada tang, ada dua, bisa dicabut pakai tang. Wallahu a'lam bishawab, itu kajian kitab tersebut. Kita lanjutkan kitab yang satu lagi, kitab fikihnya, ya. Nah ini, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu taala wa ada man naf'abi wa bi'ulumi fid darini amin. Ini ada kalimat walau qala limutirin, gitu ya. Di itu di sebelum qobulin itu. Sebelum kalimat qobulin itu di atasnya sebelah kiri ada walau qala limutirin. Kalau ada orang berkata kepada orang yang sedang kesusahan, apa katanya? At'amtuka bi'iwadi. Saya mau memberikan servis makan pada kamu, tapi tolong diganti. Fa'angkaro. Lalu dia ingkar, tidak sepakat. Maka dalam kondisi itu, sodaqul mut'im yang benar, yang diterima adalah perkataan yang mau mut'im, yang mau memberikan makan. Gitu. Haflan linnasi ala makromah, karena menanggung untuk manusia atas kemuliaan ini, mulianya niat untuk membantu logistik pihak lain. Itu kalimatnya begitu. Lalu ada penjelasan lain lagi. Walau qala wahabtuka bi'iwadin. Kalau ada orang mengatakan saya mau kasih ini barang ini pada kamu, tapi tolong diganti. Ya. Faqala majanan. Lalu yang mau menerima itu kalau ngasih jangan bayar lah, namanya ngasih gitu ya. Majanan gratis. Maka sodaqol muntahib, maka yang benar itu yang menerima gitu. Karena namanya hibah kok bayar, kan namanya ngasih kan nggak bayar ya, namanya ngasih gitu kan. Jadi kalau ngasih ya nggak bayar, tapi kalau bayar berarti beli kan gitu. Itu dalam kondisi itu sodaqol muntahib, maka yang benar ya menerima, terima saja, jangan bayar dong, namanya ngasih. Walau qala ishtarli bidirhamika khubzan. Kalau ada orang mengatakan tolong belikan untuk saya dengan uang kamu sepotong roti. Ya. Ini berarti apa? Nitip ya. Tolong belikan roti dengan uang kamu. Tolong belikan saya 5 gram emas pakai uang kamu. Nah, kemudian pas taruh lalu, akhirnya betul dia kata gak enak, bertikat. Ya kan dirhamu fardhon lah hibatan. Lah uang itu menjadi wajib diberikan. Itu bukan hibah. Itu bukan hibah kan itu. Malah kan ya. Ya mau. Ya. Tolong berikan nasi goreng pakai uang kamu. Itu gimana? Iya. Ya kalau mau traktir ya pakai uang dia lah. Iya. Masa ini gratis ya tapi bayar lah, gratis ya bayar kayak di warteg aja tuh. Sekarang bayar besok gratis. Sekarang bayar kan terus. Sekarang bayar besok gratis. Tiap hari dibaca terus yang mana gratisnya. Sekarang bayar besok gratis. Jadi ini ilustrasi-ilustrasi mengenai muamalah sederhananya disebutkan.
Jadi itu nanti ketemunya ya bukan hibah, namanya tetap wajib diberikan. Kalau begitu bukan. Jadi alal muktamad atas pendapat yang utama. Jadi kira-kira begitu. Lalu nanti kita lanjutkan qabulin. Jadi sebetulnya perlu qabul nggak? Kalau nikah iya, angka itu kan qabul itu nikah atau saya terima nikah dan kawinnya harus. Tapi kalau sekedar diberikan, ya seperti saya pinjemin, gitu, lalu harus saya terima atau tidak. Nah itu nanti ada diskusi mengenai perlukah qabul atau tidak. Jadi kalau infak memberikan dikasih sedekah, apakah perlu saya terima sedekah kamu atau cukup terima saja gitu. Nah itu nanti ada pembahasan soal ini. Jadi pokoknya dalam hal muamalah itu sudah ada contoh-contoh sederhananya dalam kitab, tapi sekarang itu muamalah luar biasa berkembang pesat, apalagi yang perbankan. Jadi perbankan itu luar biasa, asuransi juga luar biasa, yang membutuhkan DPS di berbagai sektor ya. Nanti kita lanjutkan muwakobulin. Kalau yang dulu kan diijabin gitu kan, dengan ijab, lalu muwakobulin dengan kobul. Nah itu nanti kita lanjutkan mengenai kobulnya itu perlu atau tidak. Ya, nanti ada keterangan mutasilin di dan seterusnya. Nanti Bu Panda mohon diberi masukan di buku yang lain apa sebaiknya untuk acara minggu depan. Tidak ada acara apa-apa hanya karena ada Zainul, nanti kita, dan juga karena udah nggak puasa saya, gitu, supaya bisa bersama-sama makan. Mari kita akhiri pengajian kita dengan sama-sama membaca doa. Ini sebetulnya di ruang Zoom tadi ada banyak, saya pantau ada 7 orang tadi. Baik. Nah, saya sudah melihat ada Yunia, Mas Yunia ada. Ya, ini ya ada beberapa. Baik, kita tutup dengan sama-sama membaca doa. Kita bisa dibesarin ya. Bentar. Yang doanya sudah dibesarin. Baik. Alhamdulillahuni lil abdi bil ururi wal fardi bil umuri wa hamaqatil quburi wa salatullah dawama wa tamama ala mayyaji mama wali anbiya kitama wa ala alil kirami wasahbi kan nujumi fi qudwatil marami lil urbi wal a'jami ya rabbana ta'afna bi annana ta'afna wa innana asrafna wa ala ghata ashrafna wa tub alaina tawbah arsilu kulla hawbah واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد الحق وآله وصحبه عداد قص الصحب walhamdulillahi bil badri wa tanani. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Bapak dan Ibu yang di ruang Zoom. Mohon pamit. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa melanjutkan kajian kita rutin dan kita akhiri dengan sama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.